Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herti Prastitasari sebagai penulis pertama akan mempresentasikan artikel penelitian dengan judul Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif gender. Oke, selanjutnya kita mulai dari latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini, matematika itu merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya suatu proses pembelajaran matematika. Nah, minat belajar matematika ini biasanya muncul dari dalam siswa itu sendiri secara alamiah ya. Selain itu juga dalam minat belajar itu antara siswa laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan ya setiap individunya seperti itu berdasarkan penelitian oleh Pratiwi dan Restuati 2014. Nah, kemudian minat belajar ini biasanya muncul itu ditandai dengan adanya ketertarikan dan rasa senang jika mempelajari materi matematika, contohnya. Nah, jadi di sini juga selain siswa, nah guru juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Nah, karena guru itu kan berfungsi sebagai fasilitator dan perancang pembelajaran. Nah, sehingga guru itu tidak bisa terlepas daripada perannya yaitu sebagai membantu membangkitkan minat anak dalam belajar. Kemudian minat belajar itu memiliki beberapa indikator dan berbagai macam ya teori-teori yang mengungkapkan bahwa indikator itu mempunyai indikator minat belajar itu memiliki berbagai macam seperti itu. Nah, diantaranya adalah yang digunakan Jali 2009 dan selama itu 2010 bahwa minat belajar matematika itu mempunyai indikator yakni satu, perasaan senang terhadap pembelajaran matematika, kemudian ketertarikan siswa terhadap materi matematika, perhatian siswa saat pembelajaran matematika berlangsung, ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran tersebut, kemudian keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, dan diperolehnya kepuasan saat mengikuti pembelajaran matematika. Namun, pembelajaran matematika itu kan biasanya dilaksanakan secara tatap muka ya, berada di ruang kelas. Namun setelah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, kurang lebih pada tahun 2019, terjadi perubahan. Nah, perubahan yang awalnya pembelajaran secara langsung bertatap muka berubah menjadi pembelajaran daring dengan bantuan sarana dan prasarana seperti laptop, handphone, jaringan internet, dan lain sebagainya. Nah, namun ternyata setelah dilakukan penelitian, banyak yang mengungkapkan bahwa pembelajaran daring ini memiliki permasalahan. Antara lain banyak siswa ya di Indonesia itu belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti tidak adanya laptop, handphone, kemudian jaringan internet juga tidak ada seperti itu khususnya di daerah pedalaman. Jadi sehingga dari sarana dan prasarana ini pembelajaran daring itu tidak terlaksana dengan baik. Kemudian juga berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap wali kelas di SDN Rantau Kanan 2 Kabupaten Tapin, minat belajar siswa itu menurun. Nah, ketika pembelajaran COVID-19 itu terjadi. Permasalahannya adalah ketika pembelajaran itu guru hanya menguasai aplikasi namanya WhatsApp. Jadi pembelajaran itu berdasarkan kegiatan yang ada di dalam WhatsApp. Jadi mengirim materi, kemudian mengabsen dan sebagainya hanya ada di dalam WhatsApp. Nah, kemudian sehingga pembelajaran itu tidak terlaksana dengan maksimal ketika dilakukan hanya istilahnya satu arah seperti itu. Kemudian
Selain itu juga misalnya siswa yang mengumpulkan tugas terlambat juga diminta siswa itu mengumpulkannya secara private chat atau pesan pribadi kepada si guru atau mengirimkan jawabannya ke sekolah pada hari-hari tertentu. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut ya mengakibatkan secara tidak langsung itu menurunkan minat belajar siswa terhadap matematika. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan strategi lain untuk meningkatkan minat belajar itu, yaitu dengan adanya tatap muka secara terbatas. Nah, di sini pembelajaran tatap muka terbatas itu memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara guru maupun siswa sehingga terciptanya suasana belajar itu menjadi lebih hidup, kemudian lebih menyenangkan ketika pembelajaran itu berlangsung. Kemudian pembelajaran tatap muka ini kan biasanya menggunakan kloter-kloter. Nah, jadi dalam penelitian ini yang dilakukan yang digunakan adalah kloter yang pertama. Nah, jadi dilihat bagaimana sih minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika ketika pembelajaran tatap muka secara terbatas. Sehingga artikel ini akan memaparkan hasil penelitian yang membandingkan hasil belajar siswa ketika menggunakan model pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran daring. Nah, melalui tulisan ini diharapkan akan memberikan gambaran serta referensi bagaimana minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 berdasarkan perspektif gender di SDN Rantau Kanan 2 Kabupaten Tapin. Oke, selanjutnya metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, ya. Metodenya digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Nah, jadi dari data tersebut akan dikumpulkan data berupa hasil observasi, angket minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika, wawancara, dan dokumentasi. Nah, dari data observasi itu nanti akan mengumpulkan data primer, yaitu mengamati pembelajaran yang dilakukan guru melalui tatap muka terbatas. Nah, selain itu juga data primer ini melalui angket yang disebarkan kepada siswa yang berisikan 5 indikator minat belajar matematika. Nah, setiap indikator itu berisi 2 pernyataan secara positif maupun negatif. Nah, jadi secara total keseluruhan itu ada 10 pernyataan yang berbentuk positif dan negatif dari 5 indikator minat belajar. Kemudian, selain data primer, peneliti juga akan mengumpulkan data sekunder, yaitu berdasarkan hasil dari dokumentasi. Nah, bagaimana sih pembelajaran matematika itu berlangsung. Nah, kemudian didukung oleh hasil wawancara ya, berdasarkan informasi dari guru bagaimana sih minat belajar siswa di saat pembelajaran berlangsung. Nah, dari data-data yang dikumpulkan nanti akan dianalisis. Nah, tekniknya yang digunakan adalah model dari Miles and Huberman. Data-data tersebut nanti akan direduksi, kemudian disajikan, baru diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Oke, selanjutnya next. Hasil penelitian dan pembahasan. Oke, nah di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat dua temuan. Jadi akan dipecah menjadi secara klasikal dan maupun secara gender. Oke, kita mulai dari berdasarkan klasikal. Secara klasikal, dari 6 orang siswa, ya karena terbatas yang digunakan hanya 6 orang siswa, di kelas 5 SDN Rantau Kanan 2, Kabupaten Tapin, diperoleh rata-rata sebesar 97,08% dengan kategori sangat berminat. Nah,
Pada indikator pertama, perasaan senang atau suka terhadap mata pelajaran di matematika itu diperoleh persentase rata-rata 91,67%. Pada pernyataan positif ketika siswa memilih jawaban sangat setuju, dan 95,83% pada pernyataan negatif, siswa memilih jawaban sangat tidak setuju. Kemudian pada indikator kedua, yaitu adanya ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika, itu diperoleh persentase rata-rata 100% pada pernyataan positif karena siswa memilih jawaban sangat setuju. Dan pada angket negatif, nah kategori yang negatif itu 100% siswa memilih jawaban sangat tidak setuju. Nah, sehingga berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa siswa sangat berminat terhadap pembelajaran. Selanjutnya pada indikator ketiga, perhatian siswa terhadap mata pelajaran dalam pembelajaran matematika itu diperoleh persentase 100%. Dengan pernyataan positif sangat setuju, dan pernyataan negatif itu 100% juga menyatakan sangat tidak setuju. Pada indikator keempat, yaitu keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika, sama dengan kategori indikator yang ketiga, 100% positif dan 100% pernyataan negatif. Kemudian pada indikator terakhir, yaitu yang kelima, kepuasan terhadap mata pelajaran matematika itu diperoleh persentase rata-rata 91,67% pada pernyataan positif dengan kategori sangat setuju, dan 91,67% pada pernyataan negatif dengan jawaban sangat tidak setuju. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anak sangat berminat ya secara keseluruhan dalam pembelajaran matematika ketika tatap muka secara terbatas. Oke, selanjutnya pada yang kedua, yaitu berdasarkan gender. Nah, gender ini nanti dibagi menjadi dua antara siswa laki-laki dan perempuan. Dimulai dari siswa laki-laki itu akan memperoleh persentase sebesar 67,50%. Nah, dapat disimpulkan bahwa siswa ini memiliki minat belajar yang tinggi. Bisa dilihat pada tabel hasil angket di artikel untuk lebih jelasnya seperti apa. Jadi di pembelajaran ini siswa itu aktif ya, siswa laki-laki itu lebih aktif pada saat pembelajaran. Kemudian juga dia bersemangat dan antusias. Nah, apalagi pada pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian yang siswa perempuan itu memperoleh hasil angket rata-rata adalah 96,67%, bahwa siswa juga memiliki minat belajar yang tinggi sama dengan laki-laki, hanya saja mungkin karena perempuan ya dia antusiasnya tidak seperti laki-laki menunjukkannya ketika pembelajaran. Mungkin dia mencatat, lebih diam seperti itu daripada siswa laki-laki. Kemudian perbandingannya antara gender perempuan dan laki-laki, ketika perasaan senang atau suka terhadap pelajaran matematika itu perbedaannya terdapat pada aspek yang kategori yang negatif ya, pernyataan yang negatif. Kalau siswa laki-laki itu kan 100%, sedangkan perempuan itu 91,67%, bahwa siswa itu sangat tidak setuju bahwa dia merasa tidak senang dengan materi pengolahan data yang diberikan oleh guru. Jadi lebih tinggi presentasi rata-rata laki-laki daripada perempuan. Selain itu juga terdapat di perbedaan lagi tidak ada, hanya itu saja perbedaannya yang lebih terlihat ya, tapi sama-sama mengkategorikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan itu memiliki minat belajar yang tinggi. Sehingga berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa adanya peningkatan ya minat belajar
dalam pembelajaran matematika ketika pembelajaran secara tatap muka dengan cara yang terbatas. Nah, diharapkan dari penelitian ini nanti guru akan mengupayakan terus ya menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika pada saat pandemi, baik pembelajaran secara tatap muka maupun secara daring. Nanti akan dicarikan solusinya yang lebih baik lagi mungkin dari penelitian selanjutnya. Kemudian juga sebaiknya materi matematika itu juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya ketika pembelajaran tatap muka secara langsung, karena akan memberikan kebermaknaan belajar kepada siswa dan akan berefek kepada peningkatan minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Selain itu juga pembelajaran matematika itu harus dirancang sebaik mungkin dengan penggunaan model atau media pembelajaran yang menarik sehingga minat belajar siswa meningkat. Itu saja presentasi dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.